Pernah nggak lagi asik acara keluarga atau lagi belanja di supermarket, tiba-tiba ada orang, bisa saudara, temen, atau bahkan orang asing, yang datang karena gemes terus langsung nyubit pipi atau narik tangan anak kita buat dicium. Dan saat si kecil ngerasa nggak nyaman, badannya menjauh atau mungkin dia sembunyi di belakang kaki kita. Terus orang itu malah bilang, "Duh, ade kok sombong banget sih? Kan tante cuma mau sayang," atau "Masa salim aja nggak mau? Nggak sopan loh." Di momen itu, aku tahu ada badai di dalam hati kita sebagai orang tua. Ada rasa nggak enak karena takut dianggap nggak bisa didik anak, takut dibilang sombong, atau takut menyinggung perasaan orang yang lebih tua. Tapi di sisi lain, ada alarm di dalam diri kita yang bilang, anakku kan lagi nggak nyaman, anakku berhak bilang enggak. Tapi akhirnya seringkali kita malah ikut maksa anak. Kemudian kita bilang, ayo dong deh, bentar aja salim dulu sama om, biar nggak dibilang bandel. Pernah nggak setelah itu kamu justru ngerasa bersalah sama anakmu sendiri, seolah-olah kita baru saja mengkhianati rasa aman mereka demi menjaga ego orang dewasa lain? Kenapa ya di budaya kita sopan santun itu seringkali dianggap lebih penting daripada kenyamanan fisik seorang anak? Kenapa kita merasa harus menyerahkan otonomi tubuh anak kita hanya supaya orang lain gak tersinggung? Padahal kalau kita orang dewasa dipaksa peluk atau dicium sama orang yang gak kita mau, kita pasti bakal marah juga kan? Kita bakal sebut itu pelecehan. Terus kenapa kalau korbannya anak-anak, kita justru labelin itu sebagai lucu atau gemes? Hari ini di Parenting Labs, aku pengen kita duduk bareng buat bahas hal yang sangat krusial ini. Kita akan bicara soal concern atau persetujuan, tentang bagaimana mendidik anak bahwa tubuh mereka adalah amanah dari Tuhan yang perlu dijaga. Kita akan bahas kenapa bilang enggak itu bukan berarti sombong, dan gimana cara kita sebagai orang tua bisa jadi tameng paling depan buat melindungi batas-batas itu tanpa harus jadi kasar ke orang lain. Siapkan tehmu, yuk kita mulai obrolan ini. Mungkin ada yang mikir, aduh teh kok ribet banget sih, cuma minta dicium keluarga sendiri aja kok pakai bahas concern segala, kan itu bentuk kasih sayang. Sejak kecil kita perlu mengajarkan konsep otonomi tubuh. Artinya mereka punya hak untuk menentukan siapa yang boleh menyentuh mereka, kapan dan di bagian mana. Kalau dari kecil kita sudah membiasakan mereka bahwa nggak apa-apa kok dipeluk paksa selama itu keluarga, secara nggak sadar kita sedang mengajarkan mereka kalau insting mereka, rasa nggak nyaman mereka itu nggak penting. Ini berarti kita sedang mengajarkan mereka untuk mengabaikan sinyal bahaya dari dalam diri mereka sendiri. Kenapa sih ini krusial banget? Karena mengajarkan concern adalah pondasi utama untuk melindungi mereka dari pelecehan seksual di masa depan. Coba bayangkan deh, kalau anak terbiasa bahwa orang dewasa berhak memaksa mereka melakukan kontak fisik, apa yang terjadi kalau suatu saat ada orang berniat jahat yang melakukannya? Anak bakalan bingung. Mereka akan berpikir, dulu mama bilang gak apa-apa kok dipeluk kalau itu orang yang lebih tua meskipun aku gak suka. Studi menunjukkan, anak yang dibiasakan boleh bilang tidak pada sentuhan yang tidak mereka inginkan di rumah akan tumbuh menjadi anak yang lebih berani melapor atau menolak saat ada orang asing yang mencoba melanggar batasan mereka di luar rumah. Berdasarkan American Academy of Pediatrics, mengajarkan anak bahwa mereka memiliki hak atas tubuh mereka adalah cara paling efektif untuk mencegah pelecehan. Dan landasan ini perlu dikuatkan juga bahwa tubuh anak kita adalah amanah dari Tuhan semesta alam yang harus dijaga. Nak, tubuhmu ini adalah titipan Allah yang baik. Allah memberi kita tubuh untuk kita jaga, maka jagalah karena Allah. Kita pengen anak kita punya suara yang kuat. Kita mau mereka berani bilang enggak atau jangan atau aku nggak suka saat ada orang yang melanggar batas mereka. Dan suara itu harus kita tumbuhkan di rumah. Tugas kita sebagai orang tua bukan memaksakan anak jadi anak manis di mata orang lain. Tugas kita adalah menjadi tempat yang paling aman buat mereka. The safe base.
Saat kita mendukung mereka ketika mereka bilang nggak mau disentuh, kita sedang membangun kepercayaan yang luar biasa. Anak akan merasa, wah, ibu dengerin aku ya, ibu menghargai perasaanku ya. Efeknya, nanti kalau ada hal aneh terjadi di sekolah atau di luar rumah, mereka nggak akan takut buat lari ke kita dan cerita. Karena mereka tahu orang tuanya akan selalu berada di pihak mereka dan menghargai batasan mereka. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling sering bikin kita ciut sebagai orang tua, yaitu omongan orang lain. Label anak sombong, anak gak sopan, atau ih gak asik deh. Lucu ya, kalau ada orang dewasa yang gak mau dipeluk orang asing, kita bilang dia punya batasan. Tapi kalau anak kecil yang melakukannya, kita sebut dia sombong, gak sopan, atau yang lainnya. Seolah-olah anak kecil itu gak punya hak untuk merasa gak nyaman. Teman-teman, kita harus sadar satu hal. Anak yang menolak disentuh saat dia gak mau, itu bukan berarti dia sombong. Itu artinya dia sedang punya batasan. Dia tahu batasan tubuhnya. Bukankah itu kualitas yang kita inginkan saat mereka dewasa nanti? Bisa bilang tidak pada hal yang mereka gak suka atau hal yang gak benar. Banyak yang bilang, nanti kalau dibiarin anaknya jadi gak tahu sopan santun teh. Tunggu dulu. Sopan santun dan otonomi tubuh itu dua hal yang berbeda. Sopan santun itu soal sikap dan ucapan. Kita tetap bisa kok mendidik anak untuk sopan. Dia tetap bisa bilang, halo tante, terima kasih om, atau melambaikan tangan dengan ramah. Sopan santun gak harus selalu dengan menyerahkan pipinya untuk dicium atau badannya untuk dipeluk secara paksa. Kita seringkali ketuker nih antara menghormati orang tua dengan menyerah pada keinginan orang tua. Menghormati itu sukarela loh. Kalau dipaksa itu namanya kepatuhan buta. Dan kita gak mau kan anak kita tumbuh jadi orang yang patuh tanpa tapi. Salah satu momen paling heroik yang bisa dilakukan seorang ibu atau ayah adalah saat dia berani membela anaknya di depan orang lain. Saat tante atau omnya atau keluarga lain maksa cium dan kita dengan tenang bisa bilang, mencontohkan pada anak, maaf ya tante, aku lagi gak mau dipeluk, aku mau tos aja sama tante ya. Di situ anakmu akan belajar satu pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Bahwa ibuku atau ayahku adalah pelindungku. Bahwa suaraku berharga, bahwa kenyamananku lebih penting daripada perasaan gak enak orang dewasa. Ya mungkin suasananya jadi agak canggung sebentar ya. Mungkin keluarga kita bakal cemberut sedikit, tapi percaya deh, harga diri dan rasa aman anak kita jauh lebih mahal daripada keheningan saat itu. Oke, sekarang pertanyaannya, terus gimana dong teh kalau kita lagi di acara keluarga, masa kita diamin aja pas ada orang lain mau deketin anak kita? Nah, kuncinya adalah memberikan opsi atau langsung instruksi. Kita jangan cuma bilang jangan, tapi kita kasih alternatif cara menyapa yang tetap sopan tapi aman buat batasan kenyamanan anak kita. Kita bisa kasih pilihan ke si kecil di depan orang tersebut. Misalnya, Kak, ini ada Tante Nia. Kakak mau tos atau dada-dada aja? Nih, sapa dulu tantenya. Hai tante, aku sapa dari sini ya. Dengan begitu, anak ngerasa berharga dan orang dewasa di depannya tetap ngerasa disapa. Nah, gimana kalau orang dewasanya tetap maksa atau mulai mengeluarkan kalimat sombong banget sih? Nah, ini beberapa kalimat yang bisa kamu pakai dengan nada tetap tenang tapi tegas. Kamu bisa bilang, lagi gak mau dipeluk ya? Gak apa-apa ya om, dianya lagi gak mau, hehehe. Atau yang paling simpel, senyumin aja. Intinya, sampaikan dengan senyuman tapi jangan terlihat ragu. Ingat, saat kamu bicara kayak gitu, kamu gak cuma lagi ngomong ke orang itu, tapi kamu lagi mengirim pesan kepada anakmu yang lagi mendengarkan. Ibu ada di pihakmu, kamu aman sama ibu. Anak juga jadi belajar dari contoh. Oh gitu caranya nolak tapi tetap sopan. Pelajaran concern ini juga harus dimulai dari hal kecil di rumah. Jangan cuma pas ada orang asing aja. Mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tuanya. Kalau kita mau cium atau peluk mereka, kita juga harus izin dong. Boleh ibu peluk sekarang? Kalau mereka bilang enggak mau, ya kita harus hargai. Jangan malah bilang, pelit banget sih sama ibu sendiri.
Karena kalau kita aja nggak mendengarkan kata enggak dari mereka, gimana kita bisa berharap mereka berani bilang enggak ke orang lain? Kita sedang membangun memori di otak mereka bahwa kata tidak milik mereka itu sakral, bahkan buat orang tuanya sendiri. Teman-teman, aku tahu melakukan ini semua tuh nggak mudah. Kita hidup di lingkungan yang mungkin belum terbiasa dengan konsep consent tersebut. Pasti akan ada momen di mana kita dibilang lebay lah, dibilang baperan lah, atau dibilang gak seru, gak asik sama keluarga. Tapi aku pengen kamu ingat satu hal ini baik-baik. Tugas utama kita sebagai orang tua bukan untuk menyenangkan perasaan semua orang dewasa di sekitar kita. Tugas utama kita adalah mendampingi anak kita tetap merasa aman. Anakmu mungkin gak akan ingat siapa keluarga yang waktu dia umur 3 tahun gak mau dia salamin. Tapi dia akan selalu ingat bahwa ibunya atau ayahnya selalu ada di sana, menghargai batasannya dan mendengar suaranya saat dia ngerasa gak nyaman. Karena kamu adalah wakil Allah sebagai pelindung utama. Jadi kalau besok-besok ada lagi yang maksa anakmu dan kamu ngerasa ragu untuk bicara, tarik nafas panjang, bayangkan kamu sedang membangun benteng perlindungan untuk masa depan anakmu. Kamu gak bisa memberikan rasa aman ke anakmu kalau kamu sendiri ngerasa terancam atau gak enak hati sama orang lain. Kuatkan dirimu, validasi dulu perasaanmu, baru kamu bisa jadi pelindung buat mereka. Menjadi orang tua yang berprinsip memang kadang terasa sepi. Tapi percaya deh, kamu sedang mempersiapkan seorang manusia yang tangguh, yang tahu nilai dirinya, dan yang gak akan membiarkan orang lain menginjak-injak batasannya nanti. Mulai hari ini, yuk kita rayakan setiap kali anak kita berani bilang enggak. Bukan dengan amarah, tapi dengan rasa bangga karena mereka sudah mengenali diri mereka sendiri. Tenangkan pikiranmu, kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Sebelum aku tutup, aku pengen tahu, pernah nggak kamu ada di situasi canggung gara-gara ngebela concern anak? Coba tulis di kolom komentar gimana cara kamu menghadapinya. Kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani Parenting Labs hari ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Allah nggak mungkin salah titip ciptaannya. Kamu dan pasanganmu adalah orang tua terbaik yang Allah pilihkan untuk mendampingi anak-anakmu.